Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Dwi Melasari dengan NIM 108-27011, mahasiswa program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil makalah kelompok yang berjudul Optimalisasi Sistem Logistik Farmasi, Analisis Stock Out Rate, Inventory Turnover, dan Strategi Pengendalian Berbasis Max Min Stock Level. Melalui video ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, tujuan analisis, permasalahan yang ditemukan, hasil pengukuran indikator logistik, hingga rekomendasi, perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik rumah sakit. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen logistik, medik dan non-medik dijalankan pada dua rumah sakit, yaitu RSUD Kota Dumai dan RSUD Muhammad Natsir Solo. Pengelolaan logistik merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan rumah sakit karena berhubungan langsung dengan ketersediaan obat, alat kesehatan, efisiensi biaya operasional, serta keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem logistik agar setiap proses distribusi, penyimpanan, dan pengendalian persediaan dapat berjalan secara optimal. Tujuan dari analisis ini terdiri dari beberapa poin utama. Pertama, menganalisis kinerja sistem manajemen logistik medik dan non-medik pada kedua rumah sakit. Kedua, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas layanan logistik. Ketiga, mencari akar penyebab menggunakan pendekatan analisis 6N. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi perbaikan yang bersifat SMART sehingga lebih mudah diterapkan sesuai kondisi rumah sakit. Sebagai latar belakang, logistik rumah sakit merupakan salah satu komponen terbesar dalam pembiayaan operasional rumah sakit, yaitu sekitar 30 hingga 50% dari total biaya operasional. Apabila pengelolaan logistik tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kekosongan obat, pemborosan akibat obat kadaluarsa, meningkatnya biaya operasional, serta menurunnya mutu pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, pengelolaan logistik yang efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan hasil analisis pada RSUD Kota Dumai, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, masih terjadi stock out pada obat vital yang seharusnya selalu tersedia di unit pelayanan. Kedua, nilai waste ratio mencapai 2,27% atau melebihi target nasional, sebesar kurang dari 2%. Selain itu, akurasi stok masih berada pada angka 90%, sehingga belum memenuhi target nasional sebesar 95%. Sistem informasi logistik juga belum optimal karena belum tersedia sistem peringatan dini terhadap obat yang mendekati masa kadaluarsa. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pelayanan, meningkatnya biaya operasional, pemborosan obat, serta meningkatnya risiko terhadap keselamatan pasien. Pada RSUD Muhammad Natsir Solo ditemukan permasalahan yang hampir serupa. Stock out obat esensial masih mencapai 3%, lebih tinggi dibandingkan target nasional. Waste ratio juga mencapai 3,75%, sedangkan akurasi stok hanya 88%. Selain itu, belum tersedia fasilitas pemusnahan limbah farmasi yang memadai, serta proses perencanaan kebutuhan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menyebabkan kelebihan maupun kekurangan stok obat. Untuk menganalisis seluruh permasalahan tersebut digunakan beberapa metode, yaitu klasifikasi ABC untuk menentukan prioritas berdasarkan nilai penggunaan, klasifikasi VN untuk menentukan tingkat kepentingan obat, perhitungan inventory turnover ratio atau WTIGR, pengukuran waste ratio, analisis gap antara target dan kondisi aktual, serta penyusunan rekomendasi menggunakan pendekatan SMART. Seluruh metode tersebut digunakan agar analisis yang dilakukan lebih objektif dan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Selanjutnya kita melihat hasil klasifikasi ABC. Klasifikasi ini bertujuan mengelompokkan obat berdasarkan nilai penggunaan tahunannya sehingga rumah sakit dapat menentukan prioritas pengendalian persediaan. Berdasarkan grafik terlihat bahwa kelompok A memiliki nilai penggunaan yaitu sekitar 74,2%. Meskipun jumlah itemnya relatif sedikit, kelompok B memiliki nilai penggunaan sebesar 16,3%. Sedangkan kelompok C hanya 9,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa rumah sakit harus memberikan perhatian lebih terhadap obat kelompok A karena memiliki kontribusi terbesar terhadap biaya logistik. Pengawasan stok harus dilakukan lebih ketat agar tidak terjadi kekosongan maupun pemborosan. Berikutnya adalah klasifikasi VN, yaitu pengelompokan obat berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap pelayanan kesehatan. Kelompok vital merupakan obat yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pasien sehingga harus selalu tersedia. Kelompok essential adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan rutin dan tetap harus dijaga ketersediaannya. Sedangkan kelompok non-essential merupakan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Melalui klasifikasi ini, rumah sakit dapat menentukan prioritas dalam penyediaan stok sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Setelah dilakukan klasifikasi ABK dan VN, kedua metode tersebut dikombinasikan menjadi matriks ABK-VN. Tujuan dari matriks ini adalah menentukan prioritas pengelolaan obat berdasarkan nilai penggunaan, sekaligus tingkat kepentingannya. Obat yang termasuk kategori AV, BV, CV, dan I menjadi prioritas utama karena memiliki nilai penggunaan tinggi ataupun berperan penting dalam pelayanan pasien. Oleh sebab itu, kelompok ini harus mendapatkan pengawasan stok yang lebih ketat, monitoring secara rutin, serta dilakukan evaluasi berkala untuk menghindari terjadinya stock out. Sementara itu, kelompok dengan prioritas lebih rendah dapat dikelola secara lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Indikator pertama adalah stock out rate.
kedua rumah sakit masih mengalami stock out obat vital sebesar 2%, padahal target nasional 0%. Pada obat esensial, RSUD Kota Dumai 1,5% sudah memenuhi target, sedangkan RSUD Muhammad Natsir Solok 3% belum. Untuk obat non-esensial, keduanya masih di bawah batas maksimal. Hasil ini menunjukkan pengendalian stok obat vital dan esensial masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah inventory turnover ratio ITR. RSUD Kota Dumai memperoleh 12,2 kali atau tahun dan RSUD Muhammad Natsir Solok 13,1 kali atau tahun. Keduanya berada dalam rentang ideal 8-15 kali atau tahun, sehingga perputaran persediaan obat sudah tergolong baik. Indikator terakhir adalah waste ratio. RSUD Kota Dumai memiliki nilai 2,27%, sedangkan RSUD Muhammad Natsir Solok 3,75%. Keduanya masih di atas target nasional 2%, sehingga diperlukan perbaikan pada penyimpanan, pemantauan kedaluarsa, dan perencanaan kebutuhan obat. Selanjutnya, kita melihat indikator akurasi stok. RSUD Kota Dumai memiliki akurasi stok sebesar 90%, sedangkan RSUD Muhammad Natsir Solok 88%. Kedua nilai ini masih di bawah target nasional 95%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan antara stok, fisik, dan data sistem yang dapat memengaruhi perencanaan serta distribusi obat. Berdasarkan analisis gap, indikator yang belum memenuhi target nasional adalah stock out obat vital, waste ratio, dan akurasi stok. Sementara itu, inventory turnover ratio telah memenuhi standar. Oleh karena itu, prioritas perbaikan difokuskan pada peningkatan akurasi stok, pengurangan waste, dan pencegahan stock out. Untuk mengetahui penyebab tingginya waste ratio, dilakukan analisis menggunakan fishbone diagram dengan pendekatan 6M. Penyebab utama meliputi kurangnya pelatihan dan kepatuhan SOP, forecasting yang belum optimal, sistem informasi yang belum memiliki peringatan otomatis obat kedaluarsa, serta faktor material, monitoring, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga perlu perbaikan menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi untuk RSUD Kota Dumai meliputi penyusunan jadwal distribusi harian, penerapan safety stock obat vital, pelatihan FIFO dan FIFO, stock up nama rutin, serta penyempurnaan sistem forecasting. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi, logistik, dan mengurangi risiko kekosongan obat. Untuk RSUD Muhammad Natsir Solok, rekomendasinya meliputi penyusunan SOP pemusnahan limbah, integrasi sistem alert obat kedaluarsa pada SIM-ARIS, kerjasama pengelolaan limbah B3, peningkatan kompetensi petugas, serta pemanfaatan teknologi dalam perencanaan logistik. Upaya ini diharapkan menurunkan waste ratio dan meningkatkan mutu pelayanan. Program Quick Wins dapat segera dilaksanakan karena berdampak tinggi, sedangkan program strategis memerlukan waktu lebih lama namun memberi manfaat jangka panjang. Sebagai kesimpulan, kedua rumah sakit masih perlu meningkatkan stock out rate, waste ratio, dan akurasi stok. Sementara inventory turnover ratio sudah memenuhi standar. Diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik dan mutu pelayanan rumah sakit. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.